Sahabat juara, kita lanjutkan pembahasan soal-soal TOPAT kelas 11 SMA. Baik, kita lihat soal nomor 22. Pernyataan yang benar tentang kelarutan adalah, sahabat juara, kelarutan yang simbolnya S itu didefinisikan sebagai jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut, membentuk kelarutan jenuhnya. Satuan dari kelarutan adalah mol per liter. Untuk soal nomor ini jawabannya sudah jelas ya, yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Perumusan tetapan KSP yang benar untuk garam timbal 2 iodida adalah, sahabat juara, untuk menentukan perumusannya, pertama kita tuliskan dulu kesetimbangan ionisasinya ya. PbI2 akan terurai menjadi Pb2+ dan 2 imin. Sama seperti hanya mencari tetapan kesetimbangan konsentrasi, KSP adalah apa? Konsentrasi ion Pb2+ pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi imin pangkat koefisiennya 2 ya. Untuk soal nomor 23 ini jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Diketahui pada suhu 25 derajat Celcius hasil kali kelarutan CaCO3 atau nilai tetapan KSP-nya sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 9. Yang ditanyakan adalah jumlah yang larut ya CaCO3 dalam 100 ml larutan jenuhnya. Baik sahabat juara, CaCO3 kalau dia terurai akan jadi Ca2+ dan CO3 2-. Jika kita anggap kelarutan CaCO3 sebesar S ya, berarti masing-masing konsentrasi C2+ dan CO3 2- S juga karena koefisiennya sama. Nilai KSP dari CaCO3 kalau dimasukkan menjadi S kuadrat. Karena kita cari kelarutannya, berarti diakarkan ya, didapatkan S-nya sebesar 5 kali 10 pangkat min 5. Sobat juara, untuk mencari massa yang larut ya, perumusannya seperti mencari molaritas ya. Kalian bisa gunakan massa zat terlarut dibagi mR dikali 1000 per volume larutannya dalam satuan mililiter. Jika dimasukkan angka-angkanya didapatkan sebesar 0,5 mg CaCO3 yang larut dalam 100 ml. Untuk soal nomor 26 ini jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Jika diketahui kelarutan barium sulfat dalam air murni ya, atau dalam larutan jenuhnya sebesar 10 pangkat min 4, maka kelarutan BaSO4 dalam larutan H2SO4 0,01 m sebesar. Sahabat juara, pertama kita hitung dulu nilai KSP dari BaSO4 dalam larutan jenuhnya ya. Karena tipe ionnya 2, kita dapatkan rumusannya S kuadrat atau 1 kali 10 pangkat min 8. Sahabat juara, dalam larutan H2SO4 terdapat ion sejenis ya. Jika H2SO4 konsentrasinya 10 pangkat min 2, berarti konsentrasi SO4 2- sebesar 10 pangkat min 2. Ketika ditambahkan padatan BaSO4 dalam larutan H2SO4, maka kesetimbangannya menjadi seperti ini ya. Jika kelarutan BaSO4 sebesar S, maka B2+ sebesar S, tetapi konsentrasi SO4 S ditambah 10 pangkat min 2. Nilai S atau kelarutan itu sangat kecil, berarti nilai S ini dapat diabaikan. Penjumlahannya dianggap 10 pangkat min 2 ya. Jika kita masukkan dalam rumusan KSP ya, dan angka-angkanya dimasukkan, didapatkan nilai kelarutannya sebesar 10 pangkat min 6. Berarti sahabat juara, kelarutan zat dengan adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan karena 10 pangkat min 6 itu lebih kecil daripada 10 pangkat min 4 ya. Untuk soal nomor 27 ini jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 29. Apabila 500 ml larutan KCl 0,2 m dicampurkan dengan 500 ml PbNO3 0,1 m, maka pernyataan yang benar tentang kejadian tersebut adalah
Nah, sahabat juara, pencampuran kedua larutan tersebut akan menghasilkan volume campuran sebesar 1000 ml. Langkah selanjutnya, kalian harus menghitung konsentrasi ion-ion penyusun yang diketahui KSP-nya ya. Kalau diketahui KSP-nya, berarti garam tersebut itu yang akan kita periksa mengendap atau enggak. Konsentrasi Cl- ya setelah pencampuran dapat dihitung dari volume sebelum dicampurkan dibagi dengan volume campurannya dikali konsentrasi ion semula ya. Jika kita masukkan angkanya 0,1 m. Dengan cara yang sama untuk mencari konsentrasi Pb2+ ya, dapatkan 5 kali 10 pangkat min 2. Sahabat juara, jika kalian cermati ya, kalau kalian temukan soal dengan volume pencampuran yang sama, berarti konsentrasi ion setelah pencampuran adalah setengah dari yang semula. Jika dimasukkan dalam perumusan QC dari PbCl2, kalian akan dapatkan nilai QC-nya sebesar 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ternyata nilai QC itu sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 lebih besar daripada nilai KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 6. Oleh karena itu, jika QC lebih besar daripada KSP, maka akan terbentuk endapan PbCl2. Nomor 29 ini jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 30. Pernyataan yang tidak tepat mengenai sistem koloid adalah, nah sahabat juara, nomor 30 ini ya jawabannya yang E, karena koloid itu partikel-partikelnya mengabsorpsi muatan pada permukaannya ya, bukan mengabsorpsi. Jadi absorpsi pakai D beda dengan absorpsi pakai B. Absorpsi menyerap muatan pada permukaannya, sedangkan mengabsorpsi itu selain pada permukaan tetapi masuk ke dalam bagian dalam dari partikelnya ya. Untuk soal nomor 30 jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 31 ya, kalian disajikan tabel dan disuruh memilih hubungan yang tepat ya antara jenis fase terdispersi dan medium pendispersinya. Sobat juara, cair dalam gas itu disebut dengan koloid aerosol. Sedangkan gas dalam padat itu disebut dengan busa padat. Cair dalam padat akan menjadi koloid emulsi padat. Padat dalam cair itu adalah sol. Ya. Nah, yang cocok ini jawabannya yang E. Gas dalam cair disebut dengan busa, seperti busa sabun ya. Nomor 31 ini jawabannya yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 33. Penghamburan berkas sinar di dalam sistem koloid disebut. Nah, sobat juara, nomor 33 ini soal yang sering kalian dapatkan di sekolah nih ya. Kalian bisa tebak ya, jawabannya pasti yang A ya. Karena efek Tyndall itu adalah sistem koloid, partikelnya menghamburkan cahaya ya. Berkas cahayanya kelihatan ketika dilewatkan. Lalu apakah itu yang dimaksud dengan gerak Brown? Nah, gerak Brown adalah gerak partikel koloid secara asak dan patah-patah dikarenakan adanya tolak menolak muatan dan benturan antar partikel koloid. Selanjutnya ada lyofob ya, zat yang didispersikan mempunyai afinitas kecil terhadap medium pendispersinya. Berarti dia tidak suka terhadap medium pendispersinya. Nah, jika medium pendispersinya adalah air disebut dengan hidrofob. Selanjutnya ada koagulasi ya. Itu adalah proses penggumpalan koloid karena pengaruh panas. Terus ada penambahan muatan yang berlawanan ya, baik oleh elektrolit atau koloid yang berlawanan muatan. Selanjutnya adsorpsi, yaitu penyerapan atau penempelan ion-ion muatan pada permukaan koloid ya. Untuk soal nomor 33 ini ya, tadi udah disinggung jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 34. Pembuatan koloid di bawah ini yang termasuk pembuatan cara dispersi. Nah, sahabat juara, kita akan coba kerjakan soal ini dengan cara yang lebih sederhana ya. Nah,
Sol AS2S3 dibuat dari larutan AS2S3. Dari larutan yang partikelnya kecil menjadi koloid besar. Berarti ini adalah kondensasi, ya. Selanjutnya ada larutan SO2 dan H2S menjadi koloid. Sama juga ini adalah kondensasi. Larutan perak nitrat dan HCl, ya, akan membentuk koloid Sol AgCl. Berarti ini juga kondensasi. Sedangkan elektroda AU, ya, logam AU menjadi sol emas. Berarti dari padatan menjadi koloid, ya. Dari partikelnya besar menjadi kecil. Berarti ini dia termasuk dispersi. Nomor 34 ini, ya, sahabat juara, jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 35, kelebihan elektrolit dalam suatu dispersi koloid biasanya dihilangkan dengan cara. Nah, sahabat juara, kita akan coba lihat definisi dari masing-masing opsi jawaban. Peptisasi adalah penambahan zat ketiga dalam suatu precipitate atau endapan, ya. Zat pemecah atau pemeptisasi itu memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir atau partikel-partikel koloid. Selanjutnya ada dialisis, yaitu proses pemurnian koloid dari bahan pengotornya yang berupa ion-ion menggunakan selaput semi permeable. Nah, berarti nomor 35 ini udah jelas, ya, jawabannya yang B. Coba kita lihat istilah lainnya, ya. Ada elektrolisis, ya. Ini adalah istilah yang belum kalian pelajari di kelas 11 SMA, ya. Elektrolisis adalah penguraian suatu zat elektrolit oleh arus listrik. Pada proses ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Selanjutnya ada elektroforesis, yaitu pemisahan campuran koloid dengan menggunakan arus listrik searah. Istilah lainnya yaitu dekantasi adalah proses pemisahan campuran larutan dan padatan dengan cara menuangkan cairan secara perlahan-lahan sehingga endapannya tertinggal di bagian dasar bejana. Udah jelas, ya, untuk nomor 35 ini jawabannya yang B.